Marilah kita menjadi seorang sufi. Kita adalah pengikut Nabi penutup yang telah disucikan. Marilah kita menjadi sufi dalam menghadapi segala kehidupan sehari-hari. Sufi dalam perniagaan, sufi dalam pergaulan, sufi dalam menjalani hidup, dan sufi dalam hubungan dengan Tuhannya. Sufi sejati luas perasaannya, tinggi hikmahnya, dan putus segala tali pengikat yang mengikat kebebasan jiwanya, serta keterikatan oleh siapapun selain hanya terikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufi yang sejati meleburkan dirinya ke dalam masdar tempat asalnya, fana diri ke dalam bako. Dalam pandangan manusia biasa, Tuhan adalah yang maha kuasa atas alam ini. Alam ini dibolak-balikan, ditelentangkan, dan ditelungkupkan oleh satu zat yang maha kuasa. Allahu Akbar. Dalam pandangan para sufi, Tuhan itu adalah hakikat wujud dalam hidup ini, atau hakikat kekuatan dalam hidup. Kekuatan dan tenaga itulah yang menjadi gerak-gerik hati setiap manusia. Ya muqallibal qulub. Sufi yang sejati ialah yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, meskipun lidah jasmaninya kelihatan diam. Sufi sejati telah putus segala rantai yang diberi batas dengan alam. Ruhaninya terbang tinggi, laksana burung yang terbang ke angkasa yang luas. Ia terus menusuk setiap lapisan awan. Ditinggalkannya sangkar, terus naik ke atas puncak gunung. Dia bertahta di atasnya. Dipandangnya sangat lemah sekali alam semesta ini, termasuk dirinya sendiri. Kian lama, kian terasa ia semakin lemah. Akunya Fir'aun mulai melemah, dan pada akhirnya leburlah akunya ke dalam hakikat aku yang sebenarnya. Itulah ufuk tertinggi yang luar biasa. Jadi, kalau aku masih merasa akuan Fir'aun, maka akunya masih batil, dan itu berarti belum sampai kepada inti cinta yang sejati. Kalau aku leburkan ke dalam engkau, maka aku adalah engkau dalam segala hal. Barulah jiwa menjadi tentram dan damai, dan pasti akan bahagia. Inilah pendirian atau akidah yang terakhir para sufi. Hingga akhirnya aku lebur ke dalam jibuk, la biharfin wala sautin, tanpa huruf dan juga suara. Jadi, kalau seorang penuntut telah sampai kepada jibuk tanpa huruf dan suara, maka pastilah ia akan paham. Jadi barang siapa yang belum paham, berarti dia belum bisa menangkap segala pembicaraan yang amat halus dalam video ini. Saudaraku sang sejati, kehidupan dan alam penuhlah rahasia-rahasia. Rahasia itu tertutup oleh dinding. Di antara dinding itu ialah hawa nafsu kita sendiri.
Tetapi rahasia-rahasia itu mungkin terbuka ataupun tersimpan. Dan dinding atau hijab itu mungkin akan tersibak bila kita dapat melihat atau merasai berhubungan langsung dengan yang terrahasia, asal kita sudi menempuh jalannya. Jalannya ialah jalan yang dinamai tarekat, dan jalan inilah yang menyampaikan kepada ilmu hakikat. Jadi kumpulan ilmu pengetahuan, kesediaannya menempuh jalan tarekat dan mencapainya akan hakikat, dan semuanya menjadi makrifat. Itulah kumpulan ilmu pengetahuan, amal dan ibadah. Kumpulan daripada ilmu dan juga filsafat agama, kumpulan daripada pengalaman dan perasaan atau zauq, keindahan dan cinta. Jadi syariat itu artinya kenyataan, dan tarekat itu adalah jalan, sedangkan hakikat itu adalah yang sebenarnya, yaitu yang wajib dipercayakan dan takluknya hanya kepada perbuatan hati. Hakikat itu ialah kebenaran sejati dan mutlak, yang padanya lah ujung segala perjalanan bagaimanapun jauhnya. Akhirnya, segala langkah dan juga tujuan semua orang itu memulai dari dalam dirinya sendiri. Makanya, untuk mengenal Tuhan, kenalah diri sendiri. Sebabnya, perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari dalam terus ke dalam, ya pada akhirnya serba alam dengan keindahannya dan juga dengan keganjilannya hanyalah sebagai aksi pencari diri. Yang ada hanya yang ada, la maujudu bihaqqi illallah, hanya Tuhan yang ada, sedangkan makhluk itu tiada. Yang ada ialah yang awal, yang tidak ada permulaannya, dan yang akhir, yang tidak ada penghabisannya. Sekianlah